Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Karni dengan 3 NIM terakhir yaitu 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu subnetting dan IPv6 dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, di sini ada subnetting. Jadi subnetting itu adalah proses membagi satu jaringan besar network menjadi beberapa jaringan kecil subnet. Teknik ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan efisiensi jaringan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas data. IPv4 ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255, sehingga IPv4 terdiri dari 32 bit. IPv4 berperan pada layer ketiga dari TCP atau IP model. Jadi, OSI model itu adalah referensi konseptual untuk memahami bagaimana data dikirim melalui jaringan. Sedangkan untuk TCP itu adalah model praktis yang digunakan dalam internet dan jaringan modern. TCP atau IP lebih sederhana dan langsung diterapkan dalam dunia nyata. Nah, untuk IPv4 sendiri ini terdiri dari 5 kelas, yaitu ada kelas A 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255 dengan netmax 255.0.0.0 dan kelas B 128.0.0.0 sampai 191.255.255.25 dengan netmax 255.255.0.0 dan selanjutnya kalian bisa baca sendiri, itu ada kelas C, D, dan E. Setelah itu ada netmax. Netmax ini digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Nah, di sini ada contoh. Misalkan nih alamat IP-nya 192.168.1.10 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Maka alamat IP-nya menjadi 192.168.1.0 dan sedangkan alamat host-nya 0.0.0.10. Setelah itu ada classless interdomain routing atau bisa disebut juga CIDR, merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP di dalam internet. Berikut tabel pembagian jaringan atau host. Ini ada kelas ABC karena kelas D dan E itu untuk khusus. Yang sering dipakai itu ABC. Kelas ABC. Terus ada tabel CIDR. Nah, di dalam tabel CIDR ini terdapat notasi biner, notasi slash, subnet max, dan jumlah host. Nah, tabel CIDR ini digunakan untuk menentukan subnet max dan jumlah IP dalam suatu jaringan. CIDR sangat fleksibel dan menggantikan sistem pengalamatan berbasis kelas untuk alokasi IP yang lebih efisien. Nah, di sini tuh ada notasi binernya, notasi slash, subnet max, dan jumlah host. Notasi biner ini yang satu-satu itu bisa dilihat dari slash 8, slash 9, slash 10 gitu. Ini kita akan menghitung pengalamatan IP menggunakan metode FLSM yaitu Fixed Length Subnet Max. Jadi sini ada spesifikasi yang diperlukan, perpustakaan sama dengan 11 host, lab 1 sama dengan 38 host. Nah, jadi kita itu mengambil lab 1 karena dia lebih besar. Kita harus mencari yang lebih besar. Nah, subnet max yang sama dengan 38 itu tidak ada. Sedangkan subnet max yang paling besar dan paling mendekati 38 yaitu prefix /26. Nah, kalian juga bisa mencarinya itu dari sini lagi ya, di tabel CIDR. Itu ada /26 dengan 64 jumlah hostnya. Jadi sini kita akan menghitung pengalamatan IP menggunakan Fixed Length Subnet Max atau FLSM. Nah, contohnya di sini ada spesifikasi yang diperlukan yaitu perpustakaan sama dengan 11 host dan lab 1 sama dengan 38 host. Lalu kita ambil yang paling besar yaitu 38 host. Nah, subnet max yang sama dengan 38 itu tidak ada, sedangkan subnet max yang paling besar dan paling mendekati 38 yaitu prefix /26 dengan subnet max, kalian bisa lihat sendiri seperti itu dengan 62 host. Nah, kalau kita lihat di tabel CIDR, /26 ini sama dengan 64 host. Kenapa di sini tertulis 62 host? Karena duanya itu lagi diambil oleh network address dan broadcast address.
Nah, hitungannya itu kalau yang manual bisa seperti ini ya. Nah, dikarenakan kita memiliki 4 jaringan dengan ukuran 38 host, kita perlu membagi 256 IP dari /24 ke dalam blok /26, 64 IP per subnet. Jadi, perpustakaan sama dengan 192.168.100.0/26, lab 1192.168.100.164/26, lab 2192.168.100.128/26, dan lab 3 sama dengan 192.168.100.192/26. Nah, jika kita ingin menambahkan lab baru dengan 37 komputer, maka lab barunya sama dengan 192.168.101.0/26. Setelah itu ada VLSM, yaitu Variable Length Subnet Max. Nah, di sini kita akan menghitung menggunakan metode VLSM. Nah, di sini siswa itu ada 5 host, guru 32 host, TU sama dengan 14 host. Nah, netmax dan hostnya sama dengan atau lebih besar mendekati 32 host adalah 64. Prefix /26 dengan 62 host. Maka network untuk guru adalah 172.16.0.0/26. Setelah itu kita akan mencari untuk TU, yaitu subnet yang paling mendekati dan cukup adalah /28 yang memiliki 14 host. Maka network TU adalah 172.16.0.64/28. Setelah itu kita akan mencari untuk siswa, yaitu 5 host. Jadi subnet yang cukup untuk kebutuhan siswa adalah /29 yang memiliki 6 host. Maka networknya 172.16.0.80/29. Jadi hasil semuanya yaitu guru 172.16.0.0/26, TU sama dengan 172.16.0.64/28, dan siswa sama dengan 172.16.0.80/29. Setelah itu ada kekurangan dan kelebihan FLSM versus VLSM. Jadi kalau di subnet itu dalam VLSM, ukuran subnet bervariasi dengan jumlah host yang bervariasi, membuat pengalamatan IP lebih efisien. Tetapi di FLSM, semua subnet berukuran sama dengan jumlah host yang sama. Nah, yang kedua ini ada pemborosan alamat IP. VLSM membuang lebih sedikit alamat IP daripada FLSM. Setelah itu ada IPv6. Internet Protocol version 6, juga disebut IP Next Generation. Dirancang oleh Internet Engineering Task Force, IPv6 adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. IPv6 sendiri memiliki keunggulan dibandingkan IPv4 yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ruang alamat yang tak terbatas. Yang kedua, ada struktur alamat hierarkis. Yang ketiga, plug and play. Yang keempat, header paket yang disederhanakan. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, mobilitas. Dan yang ketujuh, fitur QoS yang ditingkatkan. Segitu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.